Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya salam akal sehat. Guys, heboh sehebohnya. Ini baru kali ini ada semua rakyat kota yang mau bersaksi di sidang pengadilan untuk seorang pembunuh satu kota Cirebon, guys. Luar biasa. Ya, semua rakyat Cirebon siap menjadi saksi jika hakim dan JPU masih belum yakin dengan saksi-saksi yang dihadirkan di sidang PK asal hakim dan JPU puas, begitu ya. Sementara itu, seorang advokat Herwanto terus mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas kasus Vina. Dan kalau tidak mampu, silahkan mundur, kata mereka. Luar biasa. Memang benar, semenjak kasus Vina ini mencuat kembali, sampai saat ini masih belum kelihatan campur tangan Kapolri, guys. Luar biasa. Kenapa ini? Masa seorang Kapolri tidak mampu mengatasi bawahannya, begitu ya. Gokil. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, setiap videonya mari kita kasihkan. Let's go. Belasan warga Cirebon, Jawa Barat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 membuat surat pernyataan siap bersaksi untuk 7 narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ya, kapan perlu seluruhnya jadi saksi itu. Salah satunya adalah mantan Ketua RW 10 Itno Suprianto. Itno bahkan membantah keterangan saksi Aep yang menyebut kondisi di lapangan saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi tidak seperti yang diceritakan Aep. Hanya pernyataan aja Pak, bahwa menerangkan jalan kondisi waktu Aep beli rokok di warung Madura aja. Kondisi katanya 50 meter bisa melihat, sedangkan dari posisi anak-anak nongkrong itu ke warung Madura itu sekitar antara lebih dari 100 meter Pak. Artinya membantah keterangan Aep ya, itu. Terus kondisi waktu penerangan itu gelap Pada saat terus, itu. iya, perjalanan menikung nggak lurus Pak, jadi nggak kelihatan. Iya. Sementara kuasa hukum narapidana dari Pradi menyebut kesaksian warga akan digunakan untuk bukti baru atau novum guna pengajuan peninjauan kembali. Ini di dalam rangka melengkapi berkas-berkas persyaratan dalam upaya-upaya hukum kita menemukan novum. Mereka rata-rata mengatakan apa yang mereka tahu, seperti misalnya Aep mengatakan pada waktu pukul sekian Aep melihat mereka di suatu tempat. Mereka mengatakan bahwa yang bersangkutan ada bersama dengan mereka. Ya. Kapan perlu seluruh rakyat Cirebon itu menjadi saksi dapat mengungkap fakta pembunuhan Vina dan Eki, serta memberi keadilan bagi korban dan pihak yang tidak bersalah. Mantap. Berlarut-larutnya sidang gugatan Herwanto terhadap Kapolri terkait barang bukti CCTV membuat Ketua Relawan Sahabat Kapolri itu mengambil langkah tegas dengan mengajukan sidang pra-peradilan. Adapun pihak tergugat yang dilaporkan Herwanto yakni Kapolri dan Polda Banten. Mantap. Ini benar-benar pemberani Pak Berbagai Herwanto upaya ini ya. hukum ditempuh oleh Herwanto demi mendapatkan barang bukti CCTV dan sejumlah ponsel. Ya. Keren. Namun demikian, tidak semua kalangan menyetujui langkah yang ditempuh Herwanto. Salah satunya datang dari Purnawirawan Riki Sitohang. Oh, udah biasa. Lantas, kapan Pro sidang kontra itu udah pra-peradilan biasa. akan digelar? Mantap, gokil. Seorang Kapolri Kami juga sudah mulai dilaporkan, guys. mulai daftar gugatan permohonan pra-peradilan. Jadi kita ada dua pilihan. Gugatan pertama, kita minta keikhlasan dari Pak Kapolri untuk membuka CCTV dan handphone. Tapi kalau seandainya Pak Kapolri tidak mau melakukan dengan keikhlasan secara sukarela, terpaksa kami meminta untuk mengembalikan 6 handphone yang sudah disita oleh pihak kepolisian. Jadi kita minta nanti handphone yang berada di dalam penguasaan Kapolri, kepolisian, kita minta melalui proses permohonan pra-peradilan, kita minta itu dikembalikan. Sekarang ini saya lebih lebih semangat, kami ingin segera pra-peradilan ini. Iya. Katanya kalau busuk kepala potong ekor. Akan bagus hanya 10 hari. 10 hari sudah bisa dipastikan perkaranya putus. Tapi nggak terbukti ya. Yang kami gugat adalah Kapolri dan Kapolda Jawa Barat. Jadi kita minta secara paksa nih, kalau gini secara paksa minta ke pengadilan
Agar apa? Agar kembalikan 6 handphone yang disita oleh pihak kepolisian kepada pemiliknya. Kalau seandainya pihak kepolisian tidak mau buka. Kalau kita bicara keadilan itu berbeda. Jadi kalau orang bicara keadilan ya, orang akan berbicara masalah kebenaran. Tapi kalau orang bicara masalah hukum, ya dia berdasarkan hukum aja. Oh ini masuk nopum, ini enggak, ini masuk nopum, ini enggak. Sementara perkara pidana itu mencari kebenaran material. Ya. Sekarang gini, pihak jaksa tahu nggak bahwa 2016 dulu ada orang yang dianiaya, ada orang memberikan kesaksian sampai nangis-nangis itu. Ini kan kebenaran material, artinya tidak perlu diragukan lagi. Tapi kalau kita bicara masalah ini nopum pak, ini nggak nopum, ini nopum, ini nggak nopum, percayalah sama saya, banyak penegak-penegak hukum ini yang menjatuhkan hukuman ya atas ketidakadilan bagi mereka yang tidak melakukan kejahatan. Ya, Jadi permintaan kami sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Kapolri, tolong dibuka handphone dan CCTV-nya kalau memang Pak Kapolri ini punya niat untuk mengungkapkan kebenaran. Ya, kita akan sampaikan ke Pak Prabowo, ya, pertahankan Kapolri seperti ini kalau seandainya Pak Kapolri mau membuka. Nah, cuman jawabannya seperti apa kita lihat minggu depan. Hari Kamis ada jawabannya. Tapi andai kata ternyata mereka nggak buka, kami sudah bilang tadi bahwa mediasi dihentikan. Kami meyakini kalau handphone ini dibuka, ya bisa kami pastikan ya 99% 8 terpidana bisa bebas. Ya, betul. Pihak kepolisian ini gampang kita tebaknya, ya. Kalaulah barang-barang bukti yang menguatkan sangkaannya atau tuduhannya, pasti itu dibuka sejak awal. Nah, pasti 10 ya, hari sama. sudah bisa dipastikan Sama perkara kita putus. Nah, yang kami gugat adalah Kapolri dan Kapolda Jawa Barat agar kembalikan 6 handphone yang disita oleh pihak kepolisian kepada pemiliknya. Kalau seandainya pihak kepolisian tidak mau buka. Kalau kita bicara keadilan itu berbeda. Jadi kalau orang bicara keadilan ya, orang akan berbicara masalah kebenaran. Tapi kalau orang bicara masalah hukum, ya dia berdasarkan hukum aja. Perkara pidana itu mencari kebenaran material. Tapi kalau kita bicara masalah ini nopum pak, ini nggak nopum, ini nopum, ini nggak nopum, percayalah sama saya, banyak penegak-penegak hukum ini yang menjatuhkan hukuman ya atas ketidakadilan bagi mereka yang tidak melakukan kejahatan. Jadi artinya bukan hanya tanggal 31 oknum polisi ini melakukan tindakan ilegal tanpa ada surat perintah. Ya, menurut kesaksian yang kemarin timbul dan muncul di persidangan, tanggal 1 September pun sudah melakukan. Jadi nggak bisa menghindar lagi dan tidak bisa berkata alasan itu mengamankan hanya sejam 2 jam seperti selama ini yang muncul lewat penasihat hukumnya. Ya, sudahlah kita hentikan kebohongan ini, hentikan cerita-cerita karangan yang menurut kami ini tidak benar, karena kami menemukan, menghadirkan fakta baru. Apa yang disampaikan sebenarnya bukan fakta baru. Tahun 2016 lalu sudah dinyatakan itu kecelakaan murni. Itu yang benar. Ya, sudah bersama saya juga di sebelah Bang Jutek. Maaf Bang Jutek, saya permisi dulu. Ya. Ini ada Ibu Suteni, bibinya betul ya? Uaknya, ya seperti bibi ya. Bu, pada saat mendengarkan kesaksian dari keponakan Ibu ya, kemarin satu ruangan semuanya juga hening. Semua satu ruangan nangis juga Bu. Saya pun terharu mendengarnya. Ibu nggak tega sih, lihat kemarin juga sampai nangis. Ya, Ibu boleh apa yang Ibu rasakan saat mendengar? Rasanya sakit semua lah badan kalau cerita nyeritain Hadi kayak gitu, cerita sakit itu namanya, sakit itu sakit. Padahal Hadi itu orangnya seperti apa sih Bu? Percaya gak sih kalau Hadi ini melakukan pembunuhan gitu? Enggak, saya udah ngomong waktu besok gitu, kamu yang enggak berbuat kayak gitu, enggak wah katanya, sama sekali demi Allah demi Rasulullah katanya enggak. Ya kan masa enggak percaya. Sedangkan sekarang kan ada berita-berita yang kayak gitu katanya enggak, kayak saya 100%. Sedangkan kemarin cerita sampai sakit banget. Ya semuanya badan kita juga sakit. Apa yang Ibu Suteni harapkan Bu dari sidang peninjauan kembali? Ya saya harapkan mudah-mudahan kita dibebaskan semua terpidana. Yang namanya juga anak-anak tidak bersalah. Mohon bantuan Pak Hakim, Pak Nasehat, pengacara semua, Pak Oto Hasibuan. Ya, oke, mantap. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Bang Herwanto tadi ya. Jika isi handphone itu menguatkan kesaksian para oknum polisi ini, itu dia yakin pasti itu isi handphone akan dibuka gitu ya. Tetapi ini kenapa enggak dibuka? Itu artinya kita menduga ya, bukan menuduh, tapi menduga ya. Bisa jadi isi itu menguatkan para
terpidana ini begitu ya. Jangan-jangan itu benar gitu ya, kalau Eki dan Vina benar-benar kecelakaan begitu ya. Dan apalagi tadi didukung juga oleh sebagian warga Cirebon, apalagi itu di sekitar tempat tinggal para terpidana ini, itu para warga siap untuk menjadi saksi, menandatangani untuk menjadi saksi di sidang PK nanti begitu ya. Karena diantara mereka ada yang mengetahui, ada yang melihat si AF atau si yang lain-lainnya begitu ya, dengan kesaksian-kesaksian mereka sendiri begitu. Nah, ini akan menguatkan kesaksian nanti di sidang PK gitu ya. Nah, kita berharap semoga kasus ini cepat selesai dan cepat terungkap apa yang sesungguhnya terjadi gitu ya guys ya. Oke guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.